Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan mengawali kajian kita. Kita akan belajar di kelas kita ini selama 6 pertemuan, belajar ilmu nahu ya, ilmu nahu yang nanti targetnya kita akan coba menelaah kepada eh, nas di dalam Al-Quran, kemudian juga di dalam hadis, insya Allah. Ini saya tampilkan dulu filenya. Pelajaran nahu yang kita kaji ini cocok untuk pemula ya. Kalau ikhwan dan akhwat yang sudah jauh, sudah belajar lama begitu, itu bisa mempelajari metode yang saya ajarkan di sini. Jadi tidak hanya pembelajarannya, tapi metodenya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja supaya tidak bertele-tele. Sebentar saya share dulu filenya. Nah ini ya. Kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari yang disebut dengan al-kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada istilah dasar yang perlu kita ketahui. Ada namanya al-kalimah. Ada namanya, kalau al-kalimah itu dalam bahasa kita disebut kata. Itu kalau kita belajar ilmu nahu, kalau mendengar kata kalimah, itu kata. Seperti kalau kita belajar tajwid juga kan begitu. Jadi misalnya mad munfasil atau mad muttasil. Mad muttasil itu adalah huruf mad dengan hamzah ada di dalam satu kalimah. Maksudnya dalam satu kata. Gitu. Jadi kalimah dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan al-jumlah atau jumlah ya dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita kalimat gitu. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Arab tapi mengalami penyempitan makna atau perluasan makna ya. Asalnya kalimat itu adalah kata gitu. Gitu ya, ini istilah dasar. Nah, karena kalimah, kata itu adalah kalimah, sedangkan bahan penyusun sebuah jumlah itu kan sebuah kalimat sempurna, bahan penyusunnya dari kata, dari kalimah ini. Maka kita akan mulai dari sini. Nah, sini saya tampilkan lagi. Contoh misalnya begini. Saya santri baru. Saya santri baru. Saya itu dalam bahasa Arab kalimah namanya. Kata. Kalau santri itu kalimah juga. Baru juga kalimah juga. Nah gitu. Nah kalau disatukan semuanya, saya santri baru, sebuah kalimat sempurna yang lengkap. Kita katakan dia itu jumlah. Gitu. Dalam bahasa Arab pun sama. Ana talibun jadid. Saya santri baru. Ana talibun jadid. Ya. Ana itu kalimah. Talib al-kalimah. Jadid al-kalimah. Semuanya jumlah. Al-jumlah. Gitu. Jadi istilah kalimah dan istilah jumlah itu kita perlu tahu ya. Ya, dasarnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalimah ya atau kata yang tadi kita jelaskan yaitu ada tiga. Bagi tiga, yang pertama ada al-ismu isim. Ya, apa itu isim? Isim itu kalau mengikuti definisi di dalam kitab Nahwu, isim itu adalah
kata yang memiliki makna. Dia punya arti, tapi tidak disertai waktu. Tidak ada sudah, sedang, atau akan. Contoh mudahnya misalnya saya mengatakan kitabun, buku. Ini isim. Saya tidak, kitabun dia punya makna. Kita tentu tahu apa itu kitab. Nah, tapi tidak ada sudah kitab, sedang kitab, akan kitab. Itu namanya isim. Jadi isim itu tidak terikat oleh sudah, sedang, atau akan. Misalnya masjidun. Masjidun itu punya makna. Kita tahu apa itu masjid. Ya. Nah, dan tidak disertai waktu. Tidak ada sudah masjid, sedang masjid, atau akan masjid. Gitu. Itu isim seperti itu ya. Nah, begitu. Lalu fi'il yang kedua, al-fi'lu. Kalau fi'il itu kebalikannya, dia itu memiliki makna dan dia disertai waktu. Misalnya kalau misalnya sudah melakukan, misalnya jalasa telah duduk. Nanti ada polanya akan kita pelajari di pelajaran sorof ya. Jalasa berarti telah duduk. Ada kata telah duduk, dia diikuti waktu yang sudah lewat. Kalau untuk sekarang, ya jelisu. Atau yang akan datang pakai kata ya jelisu, sedang atau akan duduk. Gitu, nanti ada polanya. Ala kulihal, fi'il itu selalu diikuti oleh sudah, sedang, atau akan. Gitu. Jalasa sudah duduk, ya jelisu sedang atau akan duduk. Gitu. Itu namanya fi'il, model seperti itu. Yang ketiga, al-harfu. Harf. Gitu. Kalau harf itu adalah dia tidak memiliki makna yang mandiri. Misalnya kata bi bisa dimaknai dengan, bisa dimaknai bersama, bisa dimaknai demi, bisa dimaknai eh, meminta tolong, bisa macam-macam maknanya, bisa dimaknai di bil masjid, di mana di masjid. Nah, banyak. Nah, nanti supaya maknanya lebih kuat, dia disandingkan dengan kata yang lain. Misalnya dengan billahi, demi Allah berarti kalau billahi. Gitu. Jadi ada sandingan katanya supaya lebih jelas maknanya. Tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, dalam pembahasan yang lebih mudah lagi, kita boleh sementara ini menerjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah. Nanti kita bisa detailkan di pertemuan-pertemuan yang ke depan gitu. Cuma sekarang kita bisa terjemahkan dengan terjemah yang lebih mudah. Isim itu kata benda. Ya, isim itu kata benda. Kalau fiil, kalau fiil itu kata kerja, gitu. Nah, kalau fiil kata kerja, kalau huruf kata sambung. Bisa difahami, ikhwan akhwat sampai sini? Mungkin ada pertanyaan, mafhum, insyaallah. Nah, contoh ya, contoh isim misalnya baitun, rumah. Nah, itu ya kan kita tidak akan mengatakan sudah rumah, sedang rumah, akan rumah, enggak. Itu isim berarti. Contoh kitabun, buku, gitu. Contoh misalnya sayyaratun, mobil, contohnya. Contoh lagi misalnya masjidun, masjid. Lagi ta'iratun, pesawat, itu isim. Nah, kalau fi'il misalnya ya'kulu, sedang makan. Dia ada makna sedang makan atau akan makan. Nanti kita akan belajar polanya untuk kata kerja yang sudah lewat dan untuk yang sekarang atau yang akan datang. Yashrobu, berarti dia sedang minum. Yatbahu, dia sedang memasak. Ada yanamu, dia sedang tidur. Nah, gitu. Kalau untuk huruf, contohnya misalnya ada wa,
Ada banyak makna, masing-masing punya makna yang banyak, tapi kita ambil makna satu aja. Wa itu dan fa itu kemudian, ada bi dengan, gitu, itu namanya harf. Nah, jadi kalau kita simpulkan kembali ke awal tadi, kembali ke sini, jadi kita ambil apa namanya makna yang lebih mudah saja dulu. Jadi kalimah ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Bisa difahami, ikhwan akhwat, sampai di sini? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Nah, ini kita simpan dulu. Kita sudah selesai masalah ini. Nah, sekarang kita akan membahas kepada satu pembahasan yang cukup penting di dalam ilmu nahwu, yaitu tentang i'rab. Dan ini ada satu pembahasan tentang i'rab. Itu bab tentang i'rab. Nah, apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ini yang sangat penting di dalam ilmu nahwu, itu adalah tentang perubahan akhir kata. Disebabkan oleh amil, nanti ada faktor penyebabnya. Namanya amil, gitu. I'rab itu nanti perubahan. Nah, ada dua istilah yang penting di dalam i'rab itu nanti, eh, kalimah atau kata, ya kita sudah belajar tadi kalimah itu kata. Kalimah yang mengalami perubahan akhir itu namanya mu'rab, gitu. Kalau i'rab adalah konsep tentang perubahan akhir kata, namanya i'rab. Nah, katanya itu sendiri atau kalimahnya yang berubah namanya mu'rab, gitu. Sama seperti kita ini, sholat. Sholat itu adalah konsep tentang satu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri salam. Sholat. Nah, kalau orangnya, pelakunya itu namanya musolli. Orang yang sholatnya namanya musolli. Misalnya juga zakat, ya, zakat itu kan konsep tentang membayar sejumlah uang sebagai bentuk ibadah kepada kelompok tertentu dengan nominal tertentu. Ada ukuran takarannya begitu. Itu namanya zakat. Nah, kalau orangnya namanya muzaki, gitu. Ini juga sama. I'rab itu adalah konsep tentang perubahan akhir kata dalam bahasa Arab. Nah, kalau katanya itu sendiri yang berubah, kalimahnya yang berubah namanya mu'rab, gitu. I'rab, mu'rab. Sedangkan yang tidak berubah namanya mabni. Ada mu'rab, ada mabni. Seperti itu. Gambaran lebih jelasnya misalnya kita bisa ambil satu contoh. Ini contoh kalimah yang mu'rab, contoh kalimah yang mabni. Yang mu'rab yang berubah akhirnya, yang mabni yang tidak berubah. Misalnya Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, Allahnya dhammah. Di ayat lain kita bisa menyimak contohnya innallaha fathah. Innallaha ma'as sabirin. Wallahu dhamma. Innallaha fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu waktu kita melihat lafaz Allah ini dhammah, waktu yang lain fathah, juga kasrah, gitu. Jadi berubah-ubah ujungnya itu. Nah, itu namanya mu'rab, gitu. Contoh misalnya ikhwan akhwat pernah mendengar kata jannat. Kadang-kadang jannatin tajri kasrah, kadang-kadang jannatun tajri, kadang-kadang dhammah, gitu. Misalnya misalnya sering kita dengar al-mu'minun, al-mu'minin. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Misalnya ulaika humul kafirin.
Ulaika humul kafirun, misalnya apa? Minal kafirin. Saya gitu, kafirun, kafirin. Jadi berubah-ubah. Nah, itu yang akan kita pelajari kenapa bisa berubah. Nah, coba sebelum kenapa, kita harus tahu dulu bahwa kata yang atau kalimah yang berubah-ubah ujungnya itu namanya mu'rab. Gitu. Sedangkan yang tidak berubah-ubah namanya mabni. Misalnya hadza, kalau ikhwan akhwat lihat di Quran, hadza itu tidak pernah berubah, selalu hadza. Yasqutu hadza, ini jatuh jadi subjek. Ya Zaidun hadza, Zaid melihat ini jadi objek. Marra Zaidun bihadza, Zaid melalui ini. Nah, keterangan hadza, hadza tidak berubah. Selain hadza ada banyak, misalnya ana. Kita lihat di Quran ya, kalau ana selalu ana gitu. Wala ana abidum ma abadtum, ya kan? Nah, itu contoh kata-kata atau kalimat-kalimat yang mabni, tidak mengalami perubahan. Jadi kesimpulannya, kosakata dalam bahasa Arab itu ada 12 juta dengan tanpa pengulangan. 12 juta itu dibagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni, gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat sampai sini? Ya. Nah, kemudian ya, sekarang kita gabungkan ya kepada masalah kalimat tadi itu. Ini contoh lagi. Ulaika ashabul jannati. Jannah kalau wakaf. Tapi kalau lihat harokatnya al jannati. Lan yadkhulul jannata. Lahu jannatum min nakhil. Al jannati, al jannata, jannatun. Itu mu'rab berarti. Wa ana tawwabur rahim. Ana uhyi wa umit. Ada di Quran. Wala ana abidum ma abadtum. Mabni berarti tidak berubah. Gitu. Itu ya contoh-contohnya. Nah, kalau digabung dengan isim fi'il huruf tadi, ini hasil penelitian para ulama. Kalimah itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada al-harf, huruf gitu. Isim ada yang berubah akhirnya namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah akhirnya namanya mabni. Fi'il ada yang berubah akhirnya namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah akhirnya namanya mabni. Kalau huruf tidak ada yang berubah, tetap seperti itu. Dia mabni semua. Sampai sini, saya difahami? Insya Allah bisa Ustaz. Contohnya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin bertanya atau belum? Saya Ustaz. Mm-mm. Ustaz itu di bagian huruf itu, hmm, jadi huruf itu terbagi semuanya. Jadi kayak huruf hijaiyah itu termasuk ke huruf gitu atau gimana? Atau ada hanya beberapa atau gimana? Jadi huruf ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Ya, kalau huruf hijaiyah termasuk huruf yang mabani, huruf yang tidak memiliki makna. Alif, ba, ta, sa, jim, ha itu sampai ya itu huruf yang tidak memiliki makna. Itu huruf penyusun sebuah kata saja gitu. Belum dikasih harokat dan belum memberikan makna apa-apa. Alif, ba, ta, sa itu. Nah, kalau huruf ma'ani itu rangkaian rangkaian huruf hijaiyah yang diharokati, ya, tapi tidak semuanya. Uh, ada yang satu huruf seperti bi, artinya dengan. Ada misalnya wa, artinya dan. Ada fa, maka. Hamzah kasih fathah,
A, apakah gitu. Nah, tapi tidak semua alif ba ta sa bisa diperlakukan seperti itu, tidak semua ada maknanya. Tapi kata-kata tertentu oleh orang Arab seperti bi, ada fa, ada a. Kadang-kadang lebih dari satu huruf. Misalnya min dari, misalnya an tentang, dan lain-lain. Itu seperti itu ya. Yang dimaksud bukan huruf hijaiyah yang alif ba ta sa ya sampai ya, itu bukan. Begitu. Baik Ustaz, syukron. Ya, afwan. Ada lagi tambahan? Cukup. Nah, ini adalah peta awal. Kita mau belajar ilmu nahu itu petanya ini. Isim ada yang berubah akhirnya mu'rab, ada yang tidak berubah mabni berarti. Fi'il ada yang berubah akhirnya berarti mu'rab, ada yang tidak berubah akhirnya berarti mabni. Huruf semuanya mabni. Nah, kita awali dari sini, dari kanan ke kiri. Kita mulai dari isim yang mu'rab dulu. Nanti kita masuk ke isim yang mabni, nanti ke fi'il, gitu ya. Kalau huruf sambil di perjalanan kita nambah satu demi satu. Nah, berarti kita mulai dari sini. Isim yang mu'rab. Ya, kita lihat sini. Isim yang mu'rab, isim yang mengalami perubahan di akhir, itu ada 5 model, 5 jenis. Yang pertama, al-ismul mufradu, isim mufrad. Yang kedua, al-musanna, musanna. Yang ketiga, jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Yang keempat, jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim. Yang kelima, jam'ut taksir, jamak taksir. Ini lima model isim yang nanti akan mengalami perubahan. Isim mufrad punya pola perubahan sendiri, musanna punya perubahan sendiri, jamak mudzakkar sama, jamak muannas salim sama, jamak taksir sama, gitu. Nah, sekarang sebelum ke pola perubahan, kita akan mengidentifikasi dulu. Masya Allah. Susah ya. Identifikasi dulu. Jadi, apa sih isim mufrad? Apa itu musanna? Ciri khasnya bagaimana? Supaya kita bisa tahu bahwa itu musanna. Apa itu jamu dzakar salim? Dan seterusnya. Kita mulai satu-satu. Ya, bismillah ya. Mulai dari isim mufrad dulu. Nah, ini al-ismul mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna satu. Ya, contoh misalnya kitabun, ya, buku. Itu memberikan secara otomatis memberikan makna kitabnya satu gitu. Kitabun, sebuah kitab. Itu contoh lagi misalnya uh, sayyaratun, mobil, ya, sayyaratun, mobil. Tuh. Contoh lagi misalnya muallimun, ya, muallimun, seorang guru, muallim. Contoh lagi misalnya salihatun, ya, seorang wanita yang solehah. Contoh lagi, itu isi mufrad. Jadi eh, ada banyak eh, kosakata di dalam bahasa Arab itu hampir semuanya isim mufrad. Kita tinggal perbanyak saja. Misalnya rumah, baitun. Misalnya di dalam rumah itu ada lampunya, misbahun. Lemarinya, khizanatun. Ada mejanya, maktabun. Kasurnya, sarirun. Dan seterusnya. Jadi kosakata pada umumnya itu isim mufrad. Itu dasarnya kan isim mufrad satu. Jadi kata yang menunjukkan satu. Ini dikembangkan ada musanna sekarang. Kalau musanna kita lihat al-musanna. Nah, kalau musanna itu adalah isim yang menunjukkan kepada makna dua. Ya,
diakhiri dengan ani atau aini. Jadi pada isim mufrad tadi kita tambahkan ani atau aini. Contoh tadi isim mufradnya kitabun. Nah, satu buku kan. Kalau untuk menyatakan dua, si kitabunnya kita fathahkan dulu kitaba ini. Tinggal tambahkan ani atau ain. Jadi apa? Kira-kira kitabani atau kitabaini. Ya, kitabun menjadi kitabani, kitabaini. Seperti itu. Contoh lagi misalnya muslimatun, ya, seorang wanita muslimah. Ya. Untuk menyatakan dua, si muslimatunnya diganti jadi tak dulu. Nah, tinggal kasih ani atau aini menjadi apa? Kira-kira. Muslimani. Taknya jangan dibuang. Jadi apa coba? Salihataini. Ah, afwan. Salihatun, afwan. Salihatun menjadi salihatani atau salihataini. Ah, bukan muslimatun ya. Jadi taknya jadi tak yang terbuka begitu ya, sambung sama alifnya. Solihatun, solihatani, solihataini. Ya, dua wanita solehah. Gitu. Sebentar saya edit dulu ini. Sepertinya agak menyulitkan ya. Nanti saya share ini filenya ya, insya Allah. Tidak masalah. Ini transisinya. Nah, begitu. Kita lanjut dulu. Tadi ya, salihatun, salihatani, salihataini. Nah, contoh sayyaratun mobil. Nah, tunnya jadi tak dulu, tinggal tambahkan ani atau aini. Jadi apa? Sayyaratan. Atau Sayyarataini. sayyaratani, sayyarataini. Ani, Sayyarataini. aini. Nah, gitu. Dulu seperti itu. Sayyaratani, sayyarataini. Nah, contoh lagi. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim. Kalau musanna sudah paham? Ada ani atau aini. Itu jadi Apa? dari isim mufrad tinggal tambahkan ani atau aini. Ada pertanyaan? Mafhum? Nah, seperti di Quran, alam naj'al lahu ainain, dua mata. Ainun mata, kalau dua mata ainaini. Alam naj'al lahu ainain walisanau Wasafati. syafatain, dua bibir, syafataini. Nah, gitu ada di Quran syafataini, dua bibir. Wahadainahun Najid. najdain, dua jalan. Najdain. Itu jadi eh musanna itu ciri khasnya di belakangnya kalau tidak ani itu aini. Itu yang model begini namanya musanna. Berarti dua gitu. Mafhum? Insyaallah. Nah, model ketiga ya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kata yang kita lihat di sini definisinya. Isim yang menunjukkan banyak ya diakhiri dengan una atau ina. Nah, ingat ujungnya ya kalau musanna ya, ingat ani atau aini itu musanna. Kalau jamak mudzakkar una atau ina itu. Soalnya ini nanti jadi identifikasi kita. Kalau melihat belakangnya ani atau aini musanna. Kalau belakangnya una atau ina jamak mudzakkar salim. Gitu. Nah, jamak mudzakkar salim itu nanti untuk isim mufrad yang orang laki-laki.
Kalau benda-benda itu ataupun perempuan dia nggak masuk. Jadi khusus orang dan laki-laki, namanya atau sifatnya. Gitu. Contoh misalnya begini, muallimun, seorang guru. Nah, ini bisa nih dimasukkan jamak mudzakkar salim karena dia itu kan orang laki-laki, seorang guru. Gitu. Kalau dua orang, muallimani, muallimaini, aini. Kalau banyak, tinggal tambahkan dari mufrad ini. Kalau dua tadi tambahkan ani atau aini, muallimani, muallimaini. Kalau banyak, tambahkan una atau ina. Kira-kira jadi apa? Mu'alimuna, Atau mu'alimina. muallimuna, muallimina. Nah, itu betul. Itu contohnya ya, una ina, muallimuna, muallimina. Nah, gitu. Itu jamak mudzakkar salim. Cukup satu contoh. Ada lagi namanya jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim itu isim yang menunjukkan banyak, belakangnya ada alif ta. Alif ta begini. Nah, kalau musanna kan ani aini tadi. Dua, ani aini. Kalau jamak mudzakkar salim untuk banyak laki-laki, una atau in. Kalau jamak muannas salim untuk banyak perempuan, itu ada alif ta belakang. Nah, ini ciri khasnya alif ta. Alif ta di belakang. Nah, jadi dia digunakan untuk isim mufrad yang perempuan. Baik itu perempuan itu memang orang berjenis kelamin perempuan, atau benda juga bisa yang secara tata bahasa dihukumi perempuan. Secara bukan punya kelamin perempuan bendanya, tapi secara perlakuan tata bahasa dia dimasukkan ke kategori perempuan. Misalnya kalau benda yang ada tak marbutohnya, nah, dia bisa dimasukkan ke jamak muannas salim. Contoh, ambil contoh misalnya muslimatun, seorang wanita muslimah. Nah, ini bisa kita masukkan jamak muannas salim. Nah, sekarang bikin musannanya dulu. Muslimatun kalau dua orang, muslimatani, muslimataini. Nah, kalau jamak muannas salim diambil dari sini, dari si mufradnya. Buang dulu taknya. Kalau ada tak marbutoh, hilangkan dulu tak marbutohnya. Muslimah ganti sama alif ta ini. Jadi apa? Muslimatun. Muslimatun berarti orang-orang muslimah, orang-orang muslim perempuan itu banyak. Nah, makanya kalau akhwat atau ikhwan akhwat afwan, ikhwan akhwat membaca jannatun pendek ya jannatun itu satu berarti surganya. Kalau jannatun berarti banyak surga-surga. Jannatun tajri gitu kan. Kalau jannatun tajri satu, kalau jannat banyak. Itu contoh. Contoh lagi misalnya, Afwan ini ada sedikit yang harus diperbaiki. Nanti saya edit lah ya kekurangan-kekurangannya insya Allah sebelum saya share. Seperti misalnya juga sayyaratun mobil. Kalau dua apa? Dua mobil. Sehingga Yarotani. Sayyaratan. atau Sayyaratain. sayyaratani, sayyarataini. Nah, kalau banyak apa mobilnya? Sayyaratun. Buang dulu taknya, sayyaro, tinggal tambahkan alif ta. Jadi apa? Sayyarotun. Sayyaratun. Sayyaratun. Gitu. Sayyaratun, mobil-mobil. Gitu. Nah, seperti itu ya. Contohnya. Cukup ya, jamak muannas salim.
Yang terakhir jamak taksir. Kalau jamak taksir, isim menunjukkan banyak ya jamak, tapi dia itu merubah susunan mufradnya. Kebanyakan berasal dari benda-benda ya, tapi orang juga ada. Tapi dia itu si susunan tunggalnya mufradnya itu jadi acak, jadi berubah gitu. Nah, ini harus lihat kamus. Nah, ciri jamak taksir tidak ciri khas, tidak punya ciri khas belakangnya. Ini harus lihat kamus gitu. Kalau jamak taksir. Misalnya kitabun. Nah, jamaknya kalau musanna sama ya, kitabani, kitabaini. Kalau jamak kutubun. Ini harus lihat kamus. Fiha kutubun qayyimah. Nah, kutubun qayyimah. Jamak taksir. Nah, seperti itu ya. Jadi ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, juga ada jamak taksir. Begitu. Nah, ini saya rubah. Ada pertanyaan masalah ini? Ini ada contoh. Gimana? Ustaz, Ya. bedanya sayarotani sama sayarotani apa Ustaz? Sama tidak beda. Cuma nanti kita ada dalam penggunaan nanti. Ada perbedaan Oh, sedikit dalam penggunaan. Nanti kita akan enak. uraikan lebih detail ya. Gitu. Enak Ustaz. Ya. Ada lagi mungkin tambahan? Nih. Ini saya tulis dulu ini. Terlalu besar. Ada tanya lagi? Mungkin ada yang ingin menambahkan. Hmm. Kan berarti kita harus ini ya nyiapin kamus ya tadi ya. Yang bagus judulnya apa tadi? Itu Ya, merek. ya. Eh, kamus yang bagus itu kamus Al-Munawwir. Itu kamus wajib bagi setiap pembelajar bahasa Arab, itu oleh Kiai Haji Warson Munawwir ya. Beliau sangat luar biasa sekali. Nah, kamus ini harus kita punya satu saat, tapi kalau sekarang itu di kelas Al-Munir itu semuanya sudah disiapkan terjemahnya. Jadi fokus kita ke analisis struktur saja. Jadi untuk terjemah disiapkan dulu, karena sebagai tahap awal supaya tidak ribet ke kita gitu ya, kita fokus cari di kamus, kita juga menganalisis struktur gitu, itu susah. Jadi saya siapkan dulu terjemahnya. Nanti lama-lama sambil menghafal kosakata, nambah, dikurangi terjemahnya begitu. Gitu ya. Ya, ini kesimpulannya. Isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan akhir ada 5 jenis. Ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas salim, jamak taksir. Kita lihat di sini. Nah, ini isim mufrad, tidak ada ciri khas belakangnya. Kita harus tahu terjemahnya. Kalau mutsanna, ciri khasnya ada ani atau aini belakangnya. Kalau jamak mudzakkar salim, ciri khasnya belakangnya ada una atau ina. Jamak muannas salim, ciri khasnya di belakang ada alif ta. At gitu kan, atun. Kalau jamak taksir tidak ada ciri khas apa-apa. Pokoknya kalau isim mufrad sama jamak taksir kita lihat dari terjemah. Misalnya kalau buku-buku. Buku-buku misalkan gitu. Buku-buku. Ini kan berarti banyak. Oh, berarti jamak taksir gitu. Kalau cuma buku aja, berarti satu nih. Berarti isim mufrad gitu. Sementara seperti itu. Karena kita baru pemula, langkahnya seperti itu dulu. Gitu. Jadi sedikit-sedikit. Contoh begini ya. Rufufun, rak-rak buku. Rufuf. Itu jenis isim apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Kita bisa lihat terjemahnya. Tidak ada ani atau aini belakangnya, berarti bukan musanna.
Tidak ada una atau ina berarti bukan jamak mudzakkar salim. Tidak ada alif ta berarti bukan jamak muannas salim. Berarti kemungkinan antara isim mufrad atau jamak taksir. Nah, kita lihat terjemahnya rak-rak. Oh, banyak nih. Berarti tidak mungkin isim mufrad, berarti jamak taksir. Bisa dipahami cara menganalisisnya. Nah, contoh ya lagi. Ini jamak taksir. Tobibatun. Apa nih? Jamak muannas salim. Jamak Atun. muannas salim. Kenapa? Tahu dari mana jamak muannas salim? Belakangnya atun. Nah, belakangnya atun. Ya, kita lihat sini. Oh, itu jamak muannas salim. Gitu. Lagi. Nanti saya edit ya ini kerlap-kerlip ininya. Muhandisani. Jenis apa nih? Sana. Ona. Kenapa musanna? Tahu Sana. dari mana? Ada ani. Ada ani belakangnya. Nah, dia musanna. Gitu. Lagi. Najihina. Jenis apa nih? Jamak mudzakkar salim. Salim. Tahu dari mana? Dari Ina. iya nun. Ina-nya. Ina ini. Nah, gitu. Identifikasinya gitu aja. Yang udah kasih lagi, misalnya. Thalajatun, kulkas. Apa nih? Jamak muannas salim. Kalau muannas ada alif ta, jamak muannas di sini tidak ada alif ta di belakangnya. Jamak taksir. Nah, Ini terjemahnya kulkas, bukan kulkas kulkas. itu isim mufrad, isim Mufrad. mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Jadi eh, kita kita coba cari satu-satu. Bukan musanna karena tidak ada ani atau aini belakangnya. Bukan jamak mudzakkar salim karena belakangnya tidak ada una atau ina. Bukan jamak muannas salim karena tidak ada atun alif ta. Berarti kemungkinan antara isim mufrad atau jamak taksir. Isim mufrad itu satu, jamak taksir itu banyak. Kita lihat terjemahnya kulkas aja nih. Oh, isim mufrad dia. Karena kan antara isim mufrad atau jamak taksir harus lihat kamus ya untuk identifikasinya. Ceritanya kamusnya sudah saya siapkan di sini, kulkas. Gitu ya. Nanti kalau sudah beberapa minggu, misalnya sudah 2 bulan, kita baru bisa mencoba membuka kamus, bisa coba. Cuma sekarang jangan dulu. Lalu lagi contohnya. Ini isim mufrad ya. Darajatun, sepeda. Jenis apa nih? Mufrad. Isim Mufrad, Isim isim mufrad ya. mufrad. Isim mufrad. Tidak ada adi, ani, aini. Tidak ada una, ina. Tidak ada atun. Belakangnya itu. Berarti antara isim mufrad atau jamak taksir. Sepeda saja. Bukan sepeda-sepeda. Oh, isim mufrad. Gitu. Lagi. Jannatun. Jamak taksir. Jamak Ini. Lihat belakangnya. Muannas salim. muannas salim. Ya mau muannas salim. Ada alif tas. Nah, gitu. Muannas salim. Kita tulis ini jamak muannas salim. Contoh lagi. Ainani. Fihima ainani tajriyan. Ada di Quran. Ainani. Musanna. Tahu dari mana musanna? Ujungnya Tahu ada dari alif nun. Nah, ujungnya ada ani ini. Musanna 2 mata. Nah, kita tulis di sini musanna. Nah, lagi
Al-muhandisina. Mudzakari Jamak salim. mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Ada ina sih. Salim in. Ina, para arsitek. Jadi ini adalah teknik-teknik mengidentifikasi. Kita belum bicara perubahan masing-masing gimana di dalam ilmu nahwu. Belum. Kita baru belajar identifikasi. Oh, model ini isim mufrad. Model ini musanna. Model ini jamak mudzakkar salim. Yang begini jamak taksir. Begini jamak muannas salim. Nah, baru ke situ. Identifikasi dulu. Kita lancarkan dulu itu. Nah, lagi. Sekarang coba lihat. Baitani. Jenis apa nih? Baitani. 2 rumah. Musanna. Musanna ada ani di sini. Musanna. Qalamun pulpen jenis apa? Isim mufrad. Isim mufrad cuma 1 aja. Mujahidina ina apa nih? Muannas. Mudzakkar salim. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Muzakkar salim. Nah, gitu. Musafiratun atun. Muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Muallimun guru. Mufrad. Isim mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Buyutun rumah-rumah. Itu yang terakhir. Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, tidak ada ani aini belakangnya, tidak ada una ina, tidak ada atun. Nah, rumah-rumah jamak banyak, jamak taksir. Nah, ini jamak taksir. Kutubun, kitab-kitab. Jamak taksir. Taksir. Gurafun, kamar-kamar. Jamak taksir. Jamak taksir. Solihatani. Ani. Musanna. Musanna, ini ada ani. Ustadzaini. Aini. Jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar ina, ini aini. 2. Musanna. Oh, musanna. Musanna ya. Jadi kalau musanna aini, kalau jamak mudzakkar ina. Dan terjemahnya juga kalau musanna 2. Kalau jamak mudzakkar itu banyak. Nah, sampai di sini bisa difahami ya, kawan akhwat. Identifikasi ini. Bisa, Ustaz. Insyaallah Bisa? bisa, Ustaz. Insyaallah bisa, Ustaz. Insyaallah. Ada yang masih bingung? Insyaallah. Nah, coba lagi, masih ada 1 tabel lagi. Jannatun tadi apa? Jannatun. Jamak muannas salim. Ada alif ta, jamak muannas salim. Sa'atun jam. Cuma 1 nih, jam. Mufrad. Isim mufrad. Kata yang menunjukkan 1 isim mufrad. Solihaini. Musanna. Musannas. Musanna. Aini. Musanna. Solihaini. Suhufun, koran-koran. Jamak Jamak taksir. Taksir. Alihatun, sembahan-sembahan. Jamak taksir. Jamak Jamak taksir. Ainani. Ani. Musanna. Syafataini. Musanna. Musanna. Walidani. Musanna. Musanna. Anfusun. Jamak taksir. Taksir. Jamak taksir. Alsinatun. Jamak taksir. Jamak taksir. Alsinatun. Nah, itu ya pelajaran yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Ala kulli hal kita belajar tentang 5 jenis isim yang mengalami perubahan akhir, yaitu isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, tugas kita sekarang adalah mengidentifikasi, gitu. Jadi saya kasih soal-soal seperti tadi, identifikasi, begitu. Tidak bisa langsung kita terjun ke Al-Quran ya, karena ada banyak sekali kosakata yang berbeda-beda. Tapi sedikit-sedikit dulu. Ini saya berikan dulu gitu. Nanti lama-lama
insya Allah berkembang terus ilmu gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, pokoknya kita ini hanya 6 pertemuan, ya, coba kita istiqomahkan dalam 6 pertemuan, insya Allah terasa manfaatnya. Jadi ada banyak metode di dalam bahasa Arab zaman sekarang ini. Ada metode tamyiz, ada metode al-munir ini, ada metode manhaji, ada metode mustaqili dan sebagainya. Tapi metode terbaik adalah istiqomah. Itu saya selalu mengulang seperti itu kepada teman-teman. Metode terbaik itu istiqomah. Kalau kita tidak istiqomah, mau belajar 100 metode pun tidak ada gunanya gitu. Tidak akan berhasil. Jadi walaupun cuma 6 pertemuan, kita coba istiqomahkan, insya Allah ada hasilnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tad, perbedaan dari metode itu apa, Tad? Lebih kepada mulainya dari mana biasanya. Mulainya dari mana, kemudian fokusnya ke apa gitu. Kalau saya mulainya kepada jenis isim tadi. Jenis isim tadi, kemudian itu akan diolah menjadi satu kalimat sempurna nanti. Seperti itu. Insya Allah. Ada lagi mungkin tambahan? Kalau untuk menghafal mufradat mah jangan dulu tadi ya. Hafalan-hafalan. Jangan dulu. Biasanya tidak efektif kalau hanya menghafal mufradat. Tapi sambil berjalan saja. Ini kan kosakata sambil diterjemahkan di sini. Nanti insya Allah sedikit-sedikit kita hafal kosakata-kosakatanya gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ini kita ada 8 level. Satu levelnya ditempuh dalam 6 sampai 10 pertemuan. Nanti ada ujian, ada sertifikasi ya. Kalau nilai di atas 50 insya Allah lulus. Kalau di bawah 50 boleh ngulang lagi di kelas yang sama, nanti kan akan dibuka terus kelas dari level 1 begitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa terus naik tingkat ya insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.